Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Operasi Pergantian Kelamin. Operasi pergantian kelamin. Pada hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transseksualisme merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin. Dengan kejiwaan pun, adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya, dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi pergantian kelamin. Dalam DSM, penyimpanan ini disebut sebagai juga gender dysphoria syndrome. Penyimpanan ini terbagi lagi menjadi beberapa subtipe melalui transseksual, aseksual, homoseksual, dan heteroseksual. Tanda-tanda transseksual yang bisa dilacak melalui DSM antara lain perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya, berharap dapat bergantian kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lainnya, mengalami guncangan yang terus-menerus untuk sekurangnya selama 2 tahun, bukan hanya ketika dating stres, adanya penampilan fisik intersex atau genetik yang tidak normal, dan dapat ditemukannya kelamin manual semisal schizophrenia, yaitu menurut J.P. Chaplin dalam diktionari. Semacam reaksi psikotis dicirikan diantaranya dengan gejala pengurungan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif, serta tingkah laku genetivisme. Transseksual dapat diakibatkan faktor bawaan atau hormon dan gen, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan. Pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma. Trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Perlu dibedakan penyebab transseksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang atau bawaan. Penyeimbangan kondisi hormonal guna mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelamin genetiknya maupun normal dan memiliki dan nafsu adalah penyeimbangan kondisi hormonal guna mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis. Hanya untuk memperturunkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Sedangkan operasi kelamin adalah pergantian jenis kelamin. Biasa berupa perbaikan atau penyempurnaan kelamin terhadap orang yang cacat kelamin, pembuangan salah satu kelamin atau kelamin ganda, atau operasi pergantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang memiliki kelamin normal. Dan selanjutnya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. B. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Mengubah yang diciptakan oleh Allah seperti yang telah difirmankan di atas, maksudnya merubah segala sesuatu yang telah diciptakan Allah seperti sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kalangan Yahudi dan Nasrani, merubah kitab-kitab mereka termasuk pula mengubah-ubah dengan membuat tato dan merubah rambut dengan wax atau rambut palsu. Selanjutnya, hadis Nabi riwayat Bukhari dan 6 ahli hadis lainnya dari Ibnu Mas'ud dan nilai hadisnya sahih. Allah mengutuk para wanita tukang tato yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya,
dan para wanita yang memotong panggur atau giginya, yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang dalam Islam mengubah jenis kelaminnya dengan alasan mengubah yang diciptakan oleh Allah. Demikian pula, seorang pria atau wanita yang lahir dengan jenis kelaminnya normal, tapi lingkungan yang mendorong kelainan seks sehingga bertingkah laku berlawanan dengan jenis kelamin yang sebenarnya, maka dalam hal ini juga diharamkan oleh agama mengubah jenis kelaminnya, sekalipun ia menderita kelainan seks, sebab pada hakikatnya organ atau jenis kelaminnya normal, tetapi psikisnya yang tidak normal. Yang kedua, bagi yang jenis kelaminnya tidak normal, mengenai orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukannya operasi kelaminnya tergantung pada keadaan organ luar dan dalam yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, A. Apabila seseorang mempunyai organ kelamin dua atau ganda, penis dan vagina, maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Misalnya, seorang yang mempunyai alat kelamin yang berlawanan, yaitu penis dan vagina, dan di samping itu dia juga mempunyai rahim dan ovarium yang merupakan ciri khas dan utama. Untuk seorang wanita, maka ia boleh atau bahkan dianjurkan untuk dioperasi mengangkat penisnya demi untuk mempertegas jenis kelaminnya, kewanitaannya. Yang B. Apabila seseorang yang mempunyai organ kelamin satu yang kurang sempurna bentuk, misalnya ia mempunyai vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan ovarium, maka ia boleh dan bahkan dianjurkan oleh agama untuk memberi lubang pada vaginanya. Adapun dalil syar'i yang membenarkan operasi yang bersifat memperbaiki di antaranya sebagai berikut. Bertobatlah, hai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah tidak mengendalikan penyakit kecuali ia mengadakan pola obatnya, kecuali atau penyakit ialah penyakit tua. Apabila kemajuan teknologi kedokteran bisa memperbaiki kesehatan fisik dan psikis, mental si banci alami itu melalui operasi kelamin, maka Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan pemandangan baik, karena manfaatnya lebih besar dari mafsadahnya. Apalagi kalau banci alami ini dipandang sebagai penyakit yang menurut pandangan Islam wajib berikhtiar dan diobati. Berikut dalil yang mengharamkan operasi pergantian kelamin. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang pria dan wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal.